Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita bahas tentang teori penyimpangan sosial. Di sini sudah ada beberapa teori penyimpangan, mulai dari teori labeling, teori Merton, teori differential association, sama teori fungsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teori labeling. Label itu kan cap, julukan atau tanda atau sebutan. Pemberian cap terhadap seseorang yang pernah melakukan perilaku menyimpang. Kemudian setelah mereka melakukan penyimpangan itu diberi cap, oleh masyarakat. Akhirnya mereka malah semakin membuat penyimpangan lagi. Mungkin awalnya dia melakukan penyimpangan primer, tapi karena tadi dicap, terus akhirnya jadi melakukan penyimpangan sekunder. Misalnya dia pernah nyontek 1 kali, terus akhirnya teman-temannya bahkan gurunya itu bilang kalau dia penyontek, dia mesti dicurigai sih, padahal dia kadang nggak nyontek tapi sudah dicurigai terlebih dahulu, kemudian diberi julukan si tukang nyontek misalnya. Nah, gara-gara label yang diterimanya, terus akhirnya dia berpikir, misal pun saya jujur, saya pasti dikira nyontek, jadi akhirnya saya nyontek terus saja. Nah, itu berarti dia menyimpang karena ada pemberian cap atau julukan. Ini maksud dari teori labeling. Selanjutnya ada teori differential association, seperti penyebab terjadinya penyimpangan. Nah, karena dia memilih untuk menyerap nilai dan norma pada kelompok yang memiliki budaya menyimpang. Jadi dia sering bergaul dengan orang-orang atau sering berinteraksi dengan orang-orang yang menyimpang. Nah, contohnya ini bisa dibaca. Kemudian ada teori fungsi. Teori ini mengungkapkan bahwa sebenarnya perilaku menyimpang itu memiliki fungsi juga. Fungsinya apa? Fungsinya itu agar moralitas dan hukum itu berkembang dengan normal. Nah, setelah terjadinya penyimpangan, gimana caranya biar orang tersebut tidak menyimpang lagi? Nah, entah dikasih hukuman, entah dikasih penyadaran, itu kan berarti adanya penyimpangan itu memberikan fungsi. Bisa juga dengan memberikan aturan baru, gimana caranya biar tadi tidak mengulangi penyimpangan. Yang terakhir ada teori Merton. Di dalam teori Merton ini nanti ada 5 macam. Yang pertama ada konformitas. Konformitas itu intinya seseorang itu ingin mencapai tujuan budaya, tapi cara yang digunakan itu juga bagus. Jadi tujuan yang digunakan baik, cara yang digunakannya pun baik. Misalnya kayak kamu pengen dapat nilai bagus, itu kan tujuanmu kayak gitu. Terus caranya gimana? Caranya berarti belajar. Nah, berarti itu sama-sama baik, tujuan dan caranya baik. Yang kedua ada inovasi. Kalau ini inovasi tujuanmu baik, tapi caranya salah. Kayak tadi misalnya nyontek. Kamu pengen dapat nilai bagus, tapi caramu dengan nyontek. Nah, itu berarti namanya inovasi. Ritualisme, tujuanmu buruk, tapi caranya baik. Nah, misalnya kayak kamu ngikutin upacara bendera. Tujuanmu itu ora ben kamu itu kayak rasa cinta tanah airmu jadi bangkit, bukan, tapi karena kamu biar tidak dihukum, jadi menghindari hukuman, bukan karena kamu sebagai wujud nasionalisme terhadap negara, bukan kayak gitu. Yang terakhir ada retriatisme. Keempat. Ini sama-sama buruk antara tujuan dengan caranya. Tujuanmu pengen melupakan masalah, caranya dengan mabuk. Nah, itu kan salah, sama-sama salah. Kalau ada masalah ya jangan dilupakan, tapi dicari solusinya. Yang terakhir ada rebellion atau pemberontakan. Jadi kamu itu menolak tujuan budaya dan cara untuk mencapainya, lalu kamu menciptakan tujuan dan cara baru. Jadi kamu tidak berdasarkan pedoman yang disepakati oleh masyarakat, tapi kamu membuat sendiri tujuan dan caranya. Contohnya kayak kaum teroris atau kaum pemberontak yang memperjuangkan ideologi baru melalui perlawanan senjata. Itu tadi beberapa teori terjadinya penyimpangan sosial.